Hontu dan selamat malam para sahabat Dhamma. Sungguh berbahagia kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini dalam acara Q&A bersama Bante Utaranyana. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Sadama Jotika dan diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Marilah kita bersama-sama hadir dan belajar Dhamma. Para sahabat Dhamma, sebelum kita memulai acara hari ini, saya akan membacakan beberapa tata tertib pada sesi tanya jawab. Para sahabat Dhamma bisa mengajukan pertanyaan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, dengan bertanya langsung atau raise hand di aplikasi Zoom. Dan sahabat Dhamma kita batasi maksimal 2 pertanyaan dan diharapkan untuk membuka kamera pada saat bertanya. Yang kedua, dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Yang ketiga, dengan mengirimkan pertanyaan melalui media sosial PATVDH Sidikalang di Instagram dan WhatsApp dengan nomor 0852 7711 1266. Baiklah para sahabat Dhamma, acara akan segera kita mulai. Marilah kita mengkondisikan batin kita dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Wandami Bante, apakah acara ini bisa kita mulai? Ya, mari kita mulai dengan penghormatan kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Nah, baik, para sahabat Dhamma, kita akan memulai sesi pertanyaan. Dari hadirin yang hadir pada malam hari ini, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Bagi yang bertanya langsung bisa langsung raise hand ataupun bisa mengirimkan pertanyaan ke kolom chat Zoom ini. Apabila belum ada yang bertanya, maka kita akan melanjutkan pertanyaan yang telah masuk pada minggu sebelumnya. Ini ada pertanyaan Bante. Wandami Bante, mau tanya mengapa negara Buddhis yang banyak bhikkhu juga bisa mengalami banyak karma buruk yang beruntun berbuah. Misalnya ada peperangan, kelaparan, dan kena lagi bencana gempa bumi. Bukankah harusnya jika bhikkhu winayanya bagus dan pencapaian spiritualnya bagus akan dilindungi? Ya, jadi ini pertanyaan mengenai tentang hukum karma ya. Di sini kalau kita melihat atau terkadang ketika kita mendengar penjelasan misalkan dari Sang Buddha yang menjelaskan mengenai ketika kita berbuat sesuatu hal yang baik atau berbuat karma baik, hasilnya pun juga akan atau kita akan mendapatkan hasil atau merasakan hasil yang baik dari perbuatan karma baik. Nah, sedangkan ketika kita berbuat karma buruk, kita akan mendapatkan hasil yang tidak menyenangkan atau merupakan hasil dari karma buruk. Nah, ini memang yang Sang Buddha katakan di dalam banyak sutta, bahkan penjelasan mengenai kekuatan Sang Buddha, yaitu Sang Buddha mengetahui mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin. Nah, di dalam sutta tersebut, Sang Buddha menjelaskan ketika ada orang yang berbuat karma baik, itu hasilnya pasti akan menjadi baik. Tidak mungkin hasilnya itu merupakan hasil yang tidak baik ketika kita berbuat karma baik. Begitupun juga sebaliknya, ketika kita berbuat karma buruk, hasilnya tidak mungkin baik, tidak mungkin menyenangkan. Tetapi yang ada atau yang mungkin hasilnya adalah hasil yang tidak menyenangkan karena perbuatan buruknya. Nah, mengacu kepada sutta tersebut, nah ketika kita melihat mungkin di beberapa waktu terakhir, mungkin kita juga bisa menyaksikan di berita ataupun juga di televisi bahwa ada negara-negara Buddhis yang kondisinya itu tidak baik. Mungkin karena perang, mungkin karena mismanagement begitu ya, atau salah kelola negaranya. Nah, sehingga hal tersebut menyebabkan
kesengsaraan bagi banyak orang yang tinggal di negara tersebut. Nah, kenapa hal itu terjadi? Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin Bante ingin menceritakan juga di zaman Buddha. Jadi tidak hanya di zaman sekarang, tetapi di zaman Buddha, bahkan ketika Sang Buddha masih ada, kerajaan tempat lahir Sang Buddha, yaitu kerajaan para suku Sakya yang terletak di Kapila Waktu, atau mungkin kalau di waktu sekarang di perbatasan antara India dengan Nepal. Nah, di sana Sang Buddha lahir, kemudian juga para kerabat Sang Buddha yang merupakan anggota kerajaan dari suku Sakya. Kemudian setelah Sang Buddha mencapai penaran sempurna dan tinggal di kerajaan yang lain, bukan di kerajaan asal keluarganya Sang Buddha. Nah, pada saat itu ada seorang raja yang memimpin perang untuk menyerang kerajaannya, keluarga atau kerabatnya Sang Buddha, yaitu suku Sakya. Nah, jadi bahkan pada saat itu karena pengaruhnya Sang Buddha mencegah 3 kali peperangan. Nah, tetapi ketika di waktu yang keempat, ketika raja tersebut mengarah para tentaranya untuk menyerang suku Sakya, nah yang keempat ini Sang Buddha tidak bisa cegah. Karena Sang Buddha melihat karma dari suku Sakya ini berbuah. Nah, sehingga walaupun Sang Buddha ada di sana, nah mereka pun Sang Buddha pun tidak bisa mencegah peperangan tersebut begitu. Nah, jadi di dalam kasus tersebut, setelah Sang Buddha mendengar para kerabatnya itu banyak yang meninggal karena perang tersebut. Nah, Sang Buddha menceritakan Kama, kenapa para suku Sakya itu mengalami bencana tersebut, begitu ya. Nah, jadi bencana tersebut tentu tidak lain adalah karena perbuatan buruk yang dilakukan di kehidupan-kehidupan sebelumnya, yang dilakukan secara berkelompok atau bahkan bisa dikatakan sebanyak satu kota gitu ya, jadi penduduk satu kota yang di mana karma ini terkait dengan panatipata. Nah, jadi karena karma ini matang, karma buruk panatipata ini matang, yang berbuah menjadi bencana, yang berbuah menjadi kematian yang tidak pada waktunya. Nah, kalau kita merenungkan, sebenarnya kenapa karma buruk ini itu bisa berbuah. Nah, jadi kalau di dalam cerita Jataka tersebut, di dalam satu kisah pengantar dari satu cerita Jataka yang di mana Sang Buddha menjelaskan akar masalah atau kama kenapa para suku Sakya ini terbunuh karena melakukan panatipata. Nah, jadi pada saat itu Sang Buddha di dalam cerita tersebut ada satu cerita bagaimana Raja Widaduba itu menjadi sangat benci terhadap kerabatnya suku Sakya. Padahal mereka ini seperti saudara jauh begitu ya, atau seperti sepupu. Tetapi Raja Widaduba ini menjadi sangat benci terhadap suku Sakya. Jadi di dalam cerita tersebut karena ucapan yang kasar begitu ya, bisa dikatakan ucapan yang kasar. Mendengar ucapan yang kasar, Raja Widaduba ini memendam dendam dan kemudian terjadi pembantaian suku Sakya. Nah, jadi ada yang mengkondisikan kama buruk ini muncul begitu. Nah, jadi karena perbuatan di dalam
dalam menjaga ucapan kita. Nah, di sana kita atau Sang Buddha mengajarkan ada 4 ya, bagaimana kita menjaga ucapan kita. Yang pertama, ucapan yang tidak benar. Yang kedua, ucapan yang kasar, menghindari ucapan yang kasar, menghindari ucapan fitnah, menghindari omong kosong atau sampah palapa, ucapan yang tidak bermanfaat atau tidak ada faedahnya. Nah, di mana ketika kita melakukan perbuatan atau ucapan yang tidak baik, nah ini dapat mengkondisikan karma buruk ini bisa muncul. Dan ini terjadi kepada suku Sakya, di mana di sini subjek yang dikatai kasar itu adalah seorang raja. Nah, jadi pengaruhnya ketika si raja ini membuat dendam atau memiliki dendam, nah dia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Nah, jadi ini asal muasal kenapa suku Sakya ini terbantai begitu ya. Nah, tentu penyebab kenapa mereka meninggal itu karena ada kondisi yang menyebabkan sebab karma buruk ini menjadi atau membuahkan hasil. Nah, di mana sebab karmanya adalah panatipata di kehidupan sebelumnya. Kondisi di sini adalah dia menghina seorang raja. Nah, sehingga karena karma tersebut yang menyebabkan hasil atau sebab karma ini memberikan hasil atau matang begitu ya, membuahkan hasil. Nah, sehingga menyebabkan kematian yang tidak pada waktunya. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, ketika kita menyaksikan negara-negara Buddhis yang tentu kita percaya bahwa mereka ini banyak yang menjaga minimal Pancasila begitu. Nah, terkadang di hari Uposatha mereka juga menjaga Uposatha Sila. Nah, tetapi kenapa umat-umat atau penduduk negara Buddhis ini mendapatkan kemalangan seperti peperangan dan seterusnya? Nah, tentu sebenarnya adalah ada kondisi yang menyebabkan mereka itu merasakan hasil yang tidak menyenangkan. Nah, jadi peperangan, kelaparan, kemudian juga kesulitan ekonomi. Nah, itu semua adalah hasil dari karma buruk. Tetapi hasil dari karma buruk ini tentu ada kondisinya. Nah, kondisi yang menyebabkan hasil atau sebab karma buruk ini bisa membuahkan hasil yang berupa sesuatu yang tidak menyenangkan, sulit kondisi ekonomi, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kondisi adalah keadaan politik atau keadaan seorang raja di mana dia tinggal. Nah, jadi di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha juga menjelaskan ketika seorang pemimpin satu negara atau satu kerajaan, mereka tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti seorang raja. Nah, ini akan berdampak kepada masyarakatnya. Nah, jadi karena tindakan seorang pemimpin yang menyebabkan rakyatnya ini menjadi menderita. Nah, ini dijelaskan di dalam Anguttara Nikaya. Moralitas seorang raja, kemudian yang akan memberikan efek kepada moralitas para pengikutnya, kepada para penduduknya, dan seterusnya. Dan ini yang menyebabkan hasil dari karma buruk atau kondisi-kondisi ini yang menyebabkan sebab karma buruk ini mudah untuk memberikan hasil. Nah, sehingga pada saat seseorang terlahir di tempat yang ada peperangan atau tempat yang dimana sistem pemerintahannya itu tidak stabil, nah ini juga sebenarnya menyebabkan hasil karma buruk ini sebab karma buruk dapat membuahkan hasil dengan mudah. Nah, sedangkan sebab karma baik
perbuatan-perbuatan kebajikan yang dilakukan sebelumnya, sehingga mereka juga bisa terkondisi mendengar damai sejati, lahir di dalam Buddha Sasana begitu. Tetapi karena kondisi lingkungan tidak baik, nah sehingga hasil karma baik ini sulit untuk memberikan hasil. Ataupun ketika dia memberikan hasil, hasilnya menjadi tidak maksimal. Di dalam Wisuddhimagga, di sana ada penjelasan mengenai 12 faktor karma. Nah, jadi di dalam 12 faktor karma itu ada penjelasan mengenai hasil karma itu bergantung kepada kondisi, di mana kondisi ini yang dapat menyebabkan hasil karma ini bisa berbuah. Nah, jadi kalau misalkan seseorang memiliki sebab karma yang baik, tetapi kondisi ketika dia tinggal, ketika dia menjalani hidup itu tidak baik, contohnya kelahiran di alam yang tidak baik, seperti alam hantu, alam binatang, ataupun juga alam neraka. Nah, ini satu kondisi. Kemudian kondisi yang lain, terlahir cacat, terlahir buruk rupa, terlahir memiliki banyak penyakit, dan seterusnya. Nah, ini kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, terlahir di waktu yang tidak sesuai. Artinya di sini dia terlahir di dalam pemerintahan yang sedang tidak baik, ataupun juga dalam masa peperangan. Kemudian yang keempat, dalam menjalani hidupnya, nah dia tidak menjalani sila. Nah, jadi kondisi-kondisi ini yang menyebabkan sebab karma baik ini sangat sulit untuk berbuah ketika di sekitar kita ini selalu dihadapkan dengan 4 kondisi seperti ini. Nah, sedangkan sebab karma buruk, perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan sebelumnya, yang disebut sebab karma buruk, ini mudah sekali untuk memberikan hasil, di mana ketika di sekitar kita ini memiliki kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan tersebut. Dan ini yang dialami oleh teman-teman kita yang berada di negara-negara Buddhis yang sedang mengalami peperangan, ataupun juga dalam kondisi yang tidak baik. Nah, jadi sebab ketika mereka melakukan perbuatan baik seperti berdana, menjaga sila atau meditasi, nah mereka melakukan atau menimbun sebab karma baik. Nah, sebab karma baik ini harus bertemu dengan kondisi yang sesuai agar berbuah hasil karma baik atau hasil yang menyenangkan, seperti kekayaan, umur panjang, kebahagiaan, kekuatan, dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi kita harus melihat hukum karma tidak hanya dari sebab akibat, tetapi juga dari sebab, kondisi, dan juga akibat. Sehingga dengan kita melihat hukum karma dari 3 faktor ini, akan mudah untuk kita memahami situasi yang terjadi di negara-negara Buddhis yang sedang mengalami peperangan. Ya, seperti itu, Nancy. Oke, baik, terima kasih Bante. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, ya, sebelum kita masuk ke sana, ada yang ingin bertanya langsung kepada Saudari Wirlia. Oke, dipersilakan. Mohon dibuka kamera ya. Oke, silakan. Unmute. Namo Buddhaya Bante. Ya, Ada teman nanya, kan kadang-kadang kan dia bilang, oh ini dia bingung karena ada yang bilang, oh ini berdana baik karena ini Bante ini udah capai Arya. Terus dia nanya, Ci, apa maksudnya? Kok mereka tahu Bante itu telah mencapai, maksudnya Arya, maksudnya terus bagaimana mengetahuinya gitu? Apa ada tanda atau apa sehingga orang tahu gitu? Itu aja, Bante. ya, jadi di dalam cerita-cerita Buddha ataupun di dalam Tipitaka, di teks kitab suci Buddha, di sana banyak cerita mengenai
pencapaian-pencapaian para biku di zaman Buddha. Nah, kenapa mereka bisa tahu dan juga tercatat di dalam teks? Karena Sang Buddha telah memverifikasi pencapaian mereka. Nah, jadi orang-orang di zaman Buddha itu tahu, oh biku A atau biku Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana merupakan seorang arahat. Biku A, biku B, mereka seorang anagami atau seorang sakadagami atau seorang sotapanna begitu. Nah, itu adalah pencapaian yang mereka dengar dari penjelasannya Sang Buddha. Nah, jadi biasanya di zaman Buddha itu ada mungkin sekelompok orang ataupun juga sekelompok biku yang tidak percaya terhadap pencapaian biku tersebut dan menanyakan kepada Sang Buddha apakah benar orang si A, si B ini telah mencapai pencapaian seperti yang mereka ucapkan. Nah, jadi mereka itu sebenarnya tidak percaya mengenai pencapaian biku tersebut. Nah, tetapi ketika Sang Buddha mengatakan bahwa, oh ya, mereka sudah mencapai tingkat kesucian tertentu, begitu, seorang Arya atau seorang suci. Nah, jadi pada saat itu mereka menjadi yakin bahwa biku tersebut seorang suci, begitu. Nah, lalu bagaimana zaman sekarang di mana Sang Buddha sudah tidak ada lagi? Nah, jadi siapa yang memverifikasi pencapaian-pencapaian biku tersebut? Ya, jadi menurut Ciwil, ya bagaimana? Atau Cinta? Ya kalau aku jelasin kalau misalnya kamu dekat kepada dia, kamu merasa feelingnya bagus, terus udaranya kayaknya menyenangkan gitu, agak jernih, terus hadir gitu. Jadi walaupun serasa kita 10 orang, tapi serasa rame banget gitu. Nah, itu yang kurasakan gitu. Tapi dia mungkin karena dia baru gabung, terus dia kan ikut kayak Damayatra tuh. Dia nggak feeling ke sana. Terus dia bilang, sebenarnya aku bingung kenapa asal ada biku senior datang, semua rame-rame sibuk layani. Kenapa? Dia tanya gitu. Nah, karena ada yang kawannya bilang dia udah capek Arya, cepet kita berdana, pasti nanti kita akan lahir di alam yang lebih baik gitu-gitu. Jadi waktu ditanya ya aku ceritain yang menurut versi aku, karena yang kurasain itu gitu. Kalau menurut Bante cuma dia heran kenapa orang itu tahu, dia kan umat awam juga, apa dia udah capai jana, terus dia kok tahu dia, maksudnya terus kita macam mana tahu dia jana gitu. Itu yang buat bingung juga. Ya, jadi karena Sang Buddha tidak ada, zaman sekarang tidak ada lagi yang bisa memverifikasi apakah pencapaian biku ini seorang suci atau bukan, seorang yang terkonsentrasi, punya konsentrasi mendalam seperti konsentrasi jana atau bukan, begitu. Nah, jadi karena tidak ada Sang Buddha, artinya di sini nggak ada yang bisa memverifikasi atau ketika kita bisa menanyakan kepada siapa pencapaian biku-biku tersebut. Kenapa? Nah, karena ini sebenarnya adalah ranahnya Sang Buddha. Nah, di mana di dalam teks kita itu dijelaskan bagi seorang, contohnya seorang suci seperti seorang arahat, nah dia kalau bisa membaca pikiran orang lain, nah seorang arahat yang memiliki kemampuan bisa membaca pikiran orang lain, nah orang arahat ini dia paham bahwa orang lain itu adalah seorang arahat atau bukan, atau seorang suci atau yang masih belum suci begitu. Nah, jadi di sini lalu bagaimana seseorang tahu bahwa dia itu arahat atau bukan? Nah, jadi di sini tidak ada satu orang pun yang bisa memberitahukan. Lalu sifatnya seorang Arya atau seorang suci di zaman Buddha itu tidak mengumbar-umbar bahwa oh saya ini arahat loh, saya ini anagami loh, tidak.
Nah, jadi tidak seperti itu. Nah, bahkan di dalam satu cerita di dalam Mapada, ketika ada seorang awam, waktu dia melayani atau mencukupi kebutuhan para biku ketika wasa, dan selain berdana selama wasa itu, dia berlatih meditasi. Nah, jadi sebelum masa wasa selesai, si umat ini dia menjadi seorang suci. Belum arahat, belum kesucian keempat, tetapi masih kesucian ketiga yang disebut sebagai anagami. Nah, selain dia memiliki kesucian, dia juga punya konsentrasi jana dan mengembangkannya sampai dia bisa membaca pikiran orang lain. Nah, jadi si umat ini dia penasaran kepada gurunya yang mengajarkan apakah gurunya ini sudah suci atau belum. Nah, jadi ketika dia tahu bahwa biku ini belum suci begitu. Nah, tetapi dia tetap melayani atau dia tetap mencukupi kebutuhan para biku itu sembari mencari tahu kenapa para biku ini belum bisa mencapai kesucian begitu. Nah, jadi ketika dia memahami situasinya bahwa para biku yang datang ke desa mereka itu tidak punya kecocokan terhadap makanan di daerah tersebut. Nah, sehingga para biku itu tidak bisa makan dengan benar. Nah, jadi ketika si umat ini berusaha untuk memperbaiki makanan sesuai dengan para biku, kecocokan dengan para biku tersebut. Nah, sehingga sebelum puasa selesai, para biku ini bisa mencapai kesucian. Nah, jadi pada saat itu, si para biku ini dia heran. Dia heran dan menanyakan kepada si perumah tangga ini yang selalu mencukupi kebutuhan para biku tersebut. Makanan, tempat tinggal, dan seterusnya. Nah, yang diherannya itu bahwa ketika si biku ini dia memiliki pikiran, oh hari ini saya mau makan kari, hari ini saya mau makan sesuatu begitu. Dan makanan itu hari itu ada, hari itu diberikan oleh si umat tersebut. Nah, jadi si para biku ini bertanya, apakah kamu bisa membaca pikiran orang? Nah, jadi si umat ini bilang bahwa, oh Bante, yang bisa membaca pikiran orang ini punya ciri seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu. Nah, jadi dia tidak pernah mengklaim bahwa dia itu seorang suci, dia itu seorang yang bisa membaca pikiran. Nah, tetapi dia itu menjelaskan, yang dijelaskan sebagai orang suci ini punya ciri khas seperti ini, yang bisa baca pikiran itu punya ciri seperti ini, begitu. Nah, tetapi dia tidak pernah mereferensikan atau mengacu bahwa kesaktian ataupun juga kesucian itu milik si orang tersebut. Nah, jadi di dalam teks kita dijelaskan bahwa perilaku orang suci itu dia tidak mengumbar-umbar bahwa dia itu seorang arahat atau seorang suci, seorang yang punya konsentrasi mendalam dan seterusnya. Nah, itu satu hal. Kemudian hal yang kedua, nah sebenarnya di dalam teks kita juga dijelaskan ciri-ciri seorang suci. Yang pertama itu dia itu sudah menghilangkan keraguan, wicikicca. Nah, jadi dia tidak ragu lagi terhadap ajaran Sang Buddha, Buddha Dhamma dan Sangha, 3 latihan yang diajarkan oleh Sang Buddha dan seterusnya. Hukum karma, kemudian juga mengenai masa lampau, masa depan, dan seterusnya. Nah, jadi dia tidak ragu terhadap 8 objeknya keyakinan. Dan juga dia sudah dikatakan melenyapkan yang namanya itu Sakaya Ditti, pandangan tentang personal, begitu, tentang aku. Dan bagaimana seseorang bisa mengetahui bahwa dia itu sudah menghilangkan wicikicca, keraguan, ataupun juga pandangan-pandangan salah tentang diri, begitu.
Nah, selain orang itu bisa baca pikiran. Nah, jadi kalau mungkin ada yang bisa baca pikiran, nah mungkin akan menjadi paham bahwa seseorang itu sudah suci atau belum. Dan yang kedua, siapa yang bisa baca pikiran? Nah, ini orang-orang yang bisa mengembangkan konsentrasi. Nah, jadi zaman sekarang tentu sangat sulit bagi kita untuk mengetahui siapa yang punya jana, siapa yang sudah mencapai kesucian. Nah, tetapi di sini saran Bante alih-alih untuk mencari atau alih-alih untuk sibuk uh, siapa yang suci, siapa yang punya jana. Nah, lebih baik kita melatih seperti yang Sang Buddha ajarkan, di mana dengan kita berlatih, nanti satu saat kita pun juga akan menjadi paham apa yang disebut konsentrasi jana, apa yang disebut kesucian. Ya, seperti itu. Di Bante. Anumodana. Anumodana Bante. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan dulu ya. Silakan host. Ini lanjutan dari pertanyaan tadi. Manakah yang karma baik yang lebih superior atau lebih besar, berdana ke tempat bencana gempa bumi yang urgent, ataukah berdana tawarana dana atau dana makan sangga? Dana gempa bumi juga di sana banyak biku. Ya, semua jenis dana ini sebenarnya dana yang bagus ya. Dana yang akan menghasilkan hasil yang melimpah. Di mana ketika berdana pada saat di tempat bencana, artinya adalah dana yang tepat pada waktunya. Nah, jadi orang yang memang membutuhkan dan kita berdana, nah ini adalah sebenarnya adalah dana yang tepat pada waktunya. Dana seperti ini pun juga dipuji oleh Sang Buddha. Nah, kemudian berdana kepada apa yang disebut tawara dana, dana yang permanen, seperti dana wihara, dana gedung, dana tempat tinggal, dan seterusnya ya. Dan ini pun juga dana yang dipuji oleh Sang Buddha. Kemudian dana makan ke sangga. Nah, dana makan ke sangga ini pun juga karena peraturan biku, di mana para biku ini tidak menyimpan makanan, dan juga peraturan yang dibuat oleh Sang Buddha, di mana para biku ini harus mengumpulkan dana makan setiap harinya. Nah, jadi dana makan di sini adalah dana yang bisa dikatakan juga dana yang tepat pada waktunya. Nah, jadi dana yang juga dipuji oleh Sang Buddha. Nah, jadi semua dana ini adalah dana yang bagus, dana yang dipuji oleh Sang Buddha. Nah, tetapi ketika kita berbicara mana yang memberikan karma yang superior atau yang lebih besar. Nah, jadi dana yang memberikan hasil yang lebih superior atau yang lebih besar ini tidak hanya kepada perbuatan dana seperti yang tadi Bante jelaskan, seperti dana tepat waktu atau dana permanen begitu ya, atau dana kepada sangga dan seterusnya. Nah, tetapi ada juga faktor-faktor seperti pada saat kita berdana, sebelum, pada saat, dan setelah berdana, batin si pemberi dana ini bahagia atau tidak. Ini juga yang menentukan karmanya ini akan superior atau inferior atau tidak menjadi kecil gitu ya, besar atau kecil. Kemudian selain itu moralitas atau perilaku si pendana, moralitas silanya si pendana dan silanya si penerima dana. Ini juga yang akan menghasilkan atau menyebabkan karma yang dilakukan ini menjadi superior atau menjadi lebih kecil. Selain itu juga kondisi batin si penerima dana dan juga batin si pemberi dana. Nah, jadi ketika si pemberi dana sebelum, pada saat, dan setelah berdana itu bahagia, kemudian juga dengan batin yang tidak melekat. Nah, contohnya pada saat dia berdana itu dia beraspirasi semoga dana ini tidak
mengkondisikan bukan untuk pencapaian duniawi seperti kaya raya, terlahir, jadi manusia atau dewa dan seterusnya. Tetapi justru batinnya hanya mengarah contohnya kepada semoga hasil ini dapat mengkondisikan saya untuk bisa mencapai nibbana begitu. Nah, ini yang akan menentukan karma yang dana hasil dari dana karma ini akan memberikan hasil yang superior. Nah, tetapi sebaliknya kalau mereka itu memiliki aspirasi untuk pencapaian duniawi, jadi kaya raya, panjang umur dan seterusnya, dan tentu ini akan menjadi lebih inferior begitu dibandingkan yang sebelumnya. Nah, lalu selain itu si penerima dana ini pun juga yang akan memberikan hasil yang superior atau yang inferior, tergantung juga dari moralitas si penerima dananya. Nah, jadi sekali lagi karma yang superior atau yang inferior itu bergantung kepada tidak hanya faktor-faktor yang dijelaskan seperti berdana ke tempat bencana gempa bumi, atau berdana tawaradana, atau berdana makan kepada sangga, tetapi juga kepada faktor-faktor si pemberi dana dan si penerima dananya. Nah, jadi setiap orang itu akan memiliki kualitas dana yang berbeda-beda tergantung dari faktor-faktor tersebut. Ya, Nancy. Terima kasih Bante. Apakah dari hadirin ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan sebelumnya? Jadi karena belum ada, kita lanjutkan ke pertanyaan yang diajukan minggu yang lalu. Host mohon ditampilkan. Bante, ini ada pertanyaan dari Kosoni. Wandami Bante, Bante mau tanya kenapa Buddha hanya disebut sebagai guru para dewa dan manusia saja? Padahal setahu saya, Buddha juga ada mengajarkan Dhamma kepada Brahma. Apakah Brahma juga disebut sebagai dewa? Dan Ya, Brahma dalam hal ini juga dikatakan sebagai dewa. Jadi ketika kualitas Satta Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia, nah jadi Brahma ini juga termasuk dewa dalam hal ini. terima kasih Bante. Oke, pertanyaan selanjutnya, host. Ini pertanyaan lanjutan dari saudara Sony. Wandami Bante mau tanya, cara apa yang dikategorikan sebagai silabata paramasa? Karena kadang timbul keraguan, apakah pembacaan parita atau sutra dapat dikategorikan sebagai upacara yang dikategorikan sebagai silabata paramasa? Oke, terkait mengenai silabata paramasa, nanti ingin mengutip satu penjelasan di dalam Mahanidesa Atthakatha. Nah, jadi di dalam Mahanidesa Atthakatha dan juga di Patisambhidamagga Atthakatha, di sana ada penjelasan mengenai silabata paramasa. Di Mahanidesa Atthakatha, silabata paramasa berarti keyakinan salah bahwa kemurnian atau penyucian atau kesucian itu dapat dicapai hanya dengan menjalankan aturan moral atau sila atau praktik-praktik wata. Wata itu seperti tugas begitu ya. Nah, jadi di luar ajaran ini atau para petapa dan brahmana berkata bahwa kesucian itu dapat dicapai melalui praktik moralitas sila dan juga praktik kewajiban atau wata tugas. Nah, jadi di sini di zaman Sang Buddha itu ada petapa-petapa yang menjalankan praktik moralitas seperti dia itu akan mengikuti perilakunya seekor binatang seperti sapi, seperti anjing, seperti babi dan seterusnya. Dengan berpikir bahwa dengan melakukan praktik moralitas tersebut, dia bisa mencapai kesucian. Nah, ini yang dikatakan sebagai silabata paramasa. Nah, jadi ketika kita berpikir mengenai pertanyaan tadi, mengenai pembacaan ritual begitu ya. Nah, jadi kalau pembacaan ritual ini Anda berpikir dengan hanya membaca parita begitu, bisa mencapai kesucian. Nah, ini tentu juga merupakan pandangan salah begitu ya. Nah, di mana di dalam
Silabata Paramasa, di sini sebenarnya dijelaskan mengenai upacara-upacara di luar apa yang Sang Buddha ajarkan. Tetapi pembacaan parita pun tetap kalau Anda berpikir bahwa dengan membacakan parita ini bisa mengantarkan kepada kesucian, nah ini juga sebenarnya adalah pandangan yang salah. Silabata Paramasa ini itu akan hilang hanya ketika seseorang itu mencapai Sotapanna atau mencapai kesucian yang pertama, di mana Sotapatimaga ini akan menghancurkan pandangan-pandangan salah, terutama yang dikatakan sebagai Silabata Paramasa. Nah, jadi di dalam penjelasannya bahwa seorang yang mencapai Dhammacakkhu atau mata Dhamma, dia akan memiliki pemahaman bahwa mana praktek-praktek yang bisa mengantarkan dia itu mencapai kesucian, mana praktek-praktek yang tidak bisa mengantarkan dia mencapai kesucian. Kenapa? Karena dia sudah melewati tahapan tersebut. Karena dia menjadi paham mana ritual-ritual yang bisa mengantarkan dia mencapai kesucian, mana ritual yang tidak bisa mengantarkan dia mencapai kesucian. Nah, ini terkait dengan Silabata Paramasa. Baik, Bante. Kepada hadirin yang hadir, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau masih belum, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Host, dipersilakan. Nanti ini ada 2 pertanyaan. Jika kita mengenalkan Dhamma kepada seseorang, kita sebutkan namanya Siti, kemudian orang itu jadi aktif di wihara dan melakukan banyak kebajikan. Apakah semua karma baik yang Siti lakukan di wihara, kita juga secara tidak langsung dapat karma baik? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika saya berdana tawarana dana membangun wihara, kemudian saya meninggal dan terlahir di alam manusia atau alam dewa. Jadi setiap ada biku yang tinggal di wihara tersebut, kita tetap dapat karma baik walaupun sudah pindah alam beberapa kehidupan. Terima kasih, Dante. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, nah jadi ketika seseorang mengajak orang lain mengenalkan Dhamma kepada orang lain, ini tentu adalah perbuatan baik ya, karma baik. Nah, sehingga orang tersebut menjadi aktif, sering berbuat kebajikan, sering kewihara begitu ya. Nah, ini apakah orang yang mengenalkan Dhamma ini akan mendapatkan karma baik? Ya tentu dia akan mendapatkan karma baik. Ketika si orang yang mengenalkan Dhamma ini, yang namanya Siti, itu dia mengingat teman-temannya yang dia kenalkan Dhamma, oh temannya ini jadi aktif di wihara. Nah, jadi ketika pikirannya ini incline atau mengarah kepada Siti, nah tentu dia akan bersukacita begitu ya. Nah, jadi pada saat itu dia mengakumulasi kebajikan. Nah, Siti ini mengakumulasi kebajikan. Selama Siti ini mengarahkan pikiran ke orang yang dia kenalkan Dhamma, dia akan terus mengakumulasi kebajikan. Nah, jadi tetapi kalau Sitinya ini dia juga tidak tahu orang yang dia kenalkan itu siapa dan juga tidak memikirkannya, ya tentu dia tidak akan mendapatkan karma baiknya. Nah, jadi di sini adalah ketika si Siti ini ikut berbahagia atas kebajikan yang orang lain lakukan. Nah, ketika si Siti tahu ataupun juga ketika sedang mengingatnya, nah pada saat itu Siti melakukan atau mendapatkan karma baik secara tidak langsung begitu ya. Oke, kemudian yang kedua, ketika berdana tawaradana, ya tawaradana ini adalah dana permanen begitu ya. Nah, dana yang ketika dia danakan itu umurnya itu panjang. Nah, jadi dana permanen seperti membangun wihara. Nah, ketika orang itu sudah meninggal, apakah karma baiknya itu tetap didapatkan begitu ya? Nah, jadi karma baik dari berdana wihara pada saat dia berdana wihara, nah jadi contohnya sebelum dia berdana wihara itu dia pikirkan bagaimana membangun wihara ini,
kemudian desainnya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa. Nah, setiap pikiran yang dia luangkan untuk pembangunan wihara, tentu ini adalah karma baik. Nah, jadi karma baiknya itu diakumulasi sebelum dia berdana wihara. Nah, kemudian pada saat pembangunan, kemudian setiap pembangunan itu mungkin pembangunan wihara kan juga tidak sebentar, mungkin 1 tahun, mungkin lebih begitu ya. Nah, sehingga sepanjang proses pembangunan wihara pun dia juga mengakumulasi kebajikan. Jadi pikiran baik ketika diarahkan terus kepada pembangunan wihara, nah ini akan terus mengakumulasi kebajikan, menimbun kebajikan. Nah, pada saat berdana, nah jadi pada saat pembukaan wiharanya, kemudian bangunannya diserahkan kepada sangga begitu ya. Nah, sehingga manfaatnya itu menjadi luar biasa. Nah, jadi ini pun juga dia terus mengakumulasi kebajikan pada saat dia berdana wihara. Nah, setelah selesai membangun wihara, wiharanya digunakan oleh para biku, oleh orang-orang yang ingin mengumpulkan kebajikan, nah sehingga manfaatnya itu menjadi sangat luar biasa. Dan ketika dia mengingatnya, wihara ini digunakan oleh hal untuk kebajikan. Nah, pada saat itu dia pun juga terus mengakumulasi kebajikan, walaupun wiharanya itu sudah diserahkan kepada sangga begitu. Nah, jadi sebelum, pada saat dan setelah berdana, ketika dia terus mengingat kebajikan ini, dia akan tetap terus mengakumulasi kebajikan. Nah, ketika dia terlahir di alam dewa dan mengingat kebajikannya, jadi ketika dia mencari tahu, oh kenapa saya terlahir di alam dewa? Oh, ternyata karena membangun wihara, berdana wihara, saya terlahir jadi dewa. Nah, pada saat itu pun juga ketika mengingatnya, dia pun juga akan mengakumulasi kebajikan pada saat dia di alam dewa tersebut begitu. Nah, jadi di sini kalau kita melihat bahwa yang disebut karma baik atau mendapatkan menghasilkan karma baik adalah pada saat batin kita ini mengarah kepada hal-hal yang baik, seperti membangun wihara. Nah, selama Anda mengingatnya, selama Anda terus mengingatnya, pada saat itu juga Anda sedang melakukan karma baik yang baru, begitu ya. Nah, jadi walaupun dikatakan sudah pindah alam, bahkan di zaman Sang Buddha pun, ketika ada orang yang bukan membangun wihara, tetapi ikut bahagia ketika ada orang lain membangun wihara, nah karena kebajikan ini, dia terlahir di alam dewa. Bahkan setelah di alam dewa pun, dia masih terus mengingat kebajikan dari orang lain yang membangun atau mendanakan wihara kepada sangga yang dipimpin oleh Sang Buddha. Nah, jadi di alam dewa pun juga dia tetap ikut bahagia. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa karma baik itu bisa terus dilakukan bahkan ketika kita mengingat kebajikan yang sudah pernah kita lakukan begitu. Nah, jadi ini sungguh luar biasa. Nah, jadi kalau kita memiliki perilaku atau attitude yang selalu mengembangkan kebajikan, contohnya tidak hanya berdana, tetapi juga menjaga sila, tetapi juga menjaga pikiran kita dengan meditasi. Nah, jadi praktik-praktik seperti ini tentu akan menolong kita untuk mudah mengembangkan kebajikan. Mengembangkan kebajikan, kenapa? Karena yang mungkin biasanya itu ketika kita melihat orang lain, kita memiliki persepsi yang negatif, tetapi karena sudah melatih pikiran kita dengan meditasi, nah kita bisa memiliki pemahaman Dhamma. Nah, jadi pada saat kita memiliki pemahaman Dhamma, nah perenungan Dhamma dilakukan setiap saat, nah pada saat itu kebajikan atau karma baik itu akan terus dilakukan setiap saat. Nah, sehingga walaupun dia sudah pindah alam pun, kebiasaan ini akan dia gunakan, dia akan manfaatkan
kebiasaan ini akan selalu ada walaupun dia sudah pindah alam. Nah, jadi di kelahiran alam manapun, sikapnya itu akan condong kepada kebajikan, bukan kepada aku salah atau yang tidak bajik. Ya, seperti itu Nancy. Baik, Bante, terima kasih. Nah, selanjutnya ini ada yang raise hand, Bante. Ya, Atas silakan. nama Susi. Oke, so, kepada Si Susi dipersilakan, mohon dibuka kameranya. Pendami Bante, saya mau tanya soal yang tadi dana itu Bante, apakah kita bisa berbagi dana dengan beraspirasi? Jadi berbagi dana, bukan berbagi dana, berbagi kebajikan kepada saudara atau teman dengan kita yang beraspirasi gitu, beraspirasi saja bisa nggak Bante? Terima kasih Bante. Ya, jadi ketika kita ingin membagikan kebajikan kita kepada teman, kepada kerabat, begitu ya. Kalau dia masih hidup, kalau kita juga memberitahu kepada mereka bahwa saya berdana ini juga atas nama kamu, atas nama kerabat-kerabat, begitu. Nah, sehingga orang itu ikut berbahagia, itu akan ada manfaatnya. Nah, jadi untuk orang tersebut itu juga akan mengakumulasi kebajikan dengan ikut berbahagia atas kebajikan yang Anda lakukan. Ketika orang-orang tersebut yang Anda aspirasikan itu sudah meninggal, nah kalau misalkan dia pun juga mungkin sebagai dewa ataupun juga sebagai hantu, itu berada di sekitar Anda pada saat Anda beraspirasi, nah mereka pun juga akan menerima kebajikan tersebut. Nah, seperti itu. Bante, berarti kalau kerabat kita atau teman kita nggak tahu kebajikan yang kita lakukan, mereka nggak dapat manfaat gitu, Bante. Ya, Terima kasih, Bante. jadi kalau mereka tidak mengetahui Anda berbuat kebajikan mungkin atas nama mereka atau sama-sama dengan mereka, uh, mereka tidak mendapatkan manfaatnya. Hmm, Pandami, Bante. Oke, Bante, boleh satu pertanyaan lagi? oke. Nah, saya pernah baca kalau tidur siang itu termasuk kelalaian. Mohon penjelasannya, Bante. Terima kasih, Bante. Ya, di dalam latihan, di dalam moralitas, contohnya di satu suta, Ganaka Moggallana Sutta, yaitu ada satu perilaku yang Sang Buddha anjurkan ketika kita berusaha untuk mencapai nibbana adalah Jagariya no Yogo atau tidak lalai di dalam keseharian kita, artinya kita tidak sering-sering tidur begitu atau tidur secukupnya. Nah, jadi kalau tidur siang sebenarnya di dalam teks juga dijelaskan ada waktu di mana para biku bahkan Sang Buddha sendiri itu memiliki istirahat siang begitu ya. Contohnya kalau kita membaca Buddha Kica atau waktunya Buddha atau kewajiban-kewajiban Buddha, di sana ada satu setelah makan siang, setelah Sang Buddha memberikan nasihat kepada para biku, nah kemudian para biku, nah bahkan Buddha juga punya istirahat siang. Nah, tetapi di sini kalau kita melihat istirahat siang yang dilakukan oleh para biku dan juga Sang Buddha, itu mereka sebenarnya adalah meditasi begitu. Nah, terkadang karena fisik, kelelahan fisik, nah mereka itu terkadang meditasinya itu berbaring. Nah, terkadang mungkin juga tertidur, tetapi di sini posisi meditasi berbaring itu bukan posisi yang malas begitu ya. Nah, tetapi mereka itu hanya menghilangkan kelelahan tubuhnya. Sehingga ketika kelelahannya hilang, tubuhnya itu menjadi fit kembali, nah mereka bisa bermeditasi dengan baik. Nah, jadi di sini sebenarnya praktik tidur siang itu juga kalau dilakukannya itu hanya untuk menghilangkan kelelahan tubuh, ya ini tidak masalah. Nah, Terima kasih, Bante. Pandami, Bante. Waktu. oke. Karena waktu sudah
jam 20.32 ini masih ada yang satu yang raise hand. Apakah dilanjutkan atau kita lanjutkan minggu depan Bang? Nah, oke, satu lagi. Satu lagi ya. Oke. Koryo, dipersilakan. Eh, Baik, terima kasih, Bante. Jadi saya mau bertanya, Paceka Buddha kan mencapai pencerahan dengan kemampuannya sendiri. Nah, dan kalau saya tidak salah, Paceka Buddha itu ada di zaman tidak ada Dhamma. Jadi apa itu berarti mereka tidak memiliki sadar terhadap Buddha Dhamma Sangha, Bante? Dan kalau ada, mereka punya sadar, itu mereka tahu damanya dari mana? Kira-kira gitu pertanyaannya, Bante. Ya, jadi di dalam Buddha Wamsa, atau mungkin Anda juga bisa membaca di karya Buddha Wamsa dari Mingun Sayadaw, atau jemahan Indonesianya itu Riwayat Agung Para Buddha. Nah, di sana dijelaskan juga mengenai Paceka Buddha. Di mana Paceka Buddha ini, mereka ini mengumpulkan kesempurnaan sepanjang 2 Asankya dan 100.000 Mahakapa. Nah, sehingga ketika pemenuhan kesempurnaan ini matang, waktunya itu matang, sehingga mereka itu bisa mencapai kesucian karena kesempurnaannya, begitu ya. Nah, sama seperti Bodhisatta yang mengumpulkan parami 4 Asankya dan 100.000 Mahakapa, nah sehingga matang menjadi sama Sang Buddha. Nah, jadi mereka itu bisa mencapai kesucian itu karena kebajikannya, karena kesempurnaannya. Nah, berbeda dengan orang-orang yang bukan sama Sang Buddha, bukan juga Paceka Buddha, seperti Sawaka Buddha. Sawaka Buddha ini murid-muridnya Buddha, seperti Bante Mahamoggallana, Bante Sariputta, Bante Mahakasapa, Bante Ananda, arahat-arahat di zaman Buddha, orang suci di zaman Buddha, begitu. Nah, termasuk juga orang zaman sekarang yang berlatih untuk menjadi arahat, begitu. Nah, jadi orang-orang ini itu mereka harus ketemu dengan sama Sang Buddha, harus melatih Dhamma yang diajarkan oleh sama Sang Buddha, nah sehingga mereka bisa menjadi Sawaka Buddha atau menjadi arahat, begitu. Nah, berbeda kasusnya dengan sama Sang Buddha dan juga Paceka Buddha. Nah, mereka bisa mencapai kesucian itu dengan usahanya sendiri. Nah, jadi mereka itu bukan dikatakan tidak punya sadar. Nah, jadi ketika mereka parami atau kesempurnaannya matang, nah ketika mereka berlatih, nah apa yang mereka latih pun juga sama sebenarnya, seperti yang kita pahami, seperti Jalan Mulia Brosur 8. Karena di dalam Sutta, Sang Buddha juga menjelaskan bahwa para makhluk yang tidak berlatih Jalan Mulia Brosur 8 itu tidak mungkin dia bisa mencapai Nibbana. Hanya orang-orang yang berlatih Jalan Mulia Brosur 8 ini, nah dia bisa mencapai Nibbana. Nah, jadi Paceka Buddha pun juga berlatih Jalan Mulia Brosur 8. Nah, jadi sada yang dilakukan oleh Paceka Buddha ini sebenarnya adalah sada yang dilatih itu sesuai dengan latihannya. Nah, jadi contohnya seperti ada orang di zaman Buddha. Nah, mereka nggak percaya sama Sang Buddha. Bahkan mereka meragukan ini Sang Buddha ini seorang arahat, begitu ya, seorang yang sudah menjadi suci. Nah, jadi ketika mereka ragu, tetapi mereka ingin buktikan apakah ajaran ini benar atau enggak. Jadi mereka latih setahap demi tahap, latihan moralitas, latihan konsentrasi, latihan kebijaksanaan. Nah, sampai pada akhirnya orang ini menjadi orang suci. Nah, pada saat itu keraguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha itu hilang. Atau keyakinan secara bertahap sesuai dengan latihannya. Nah, jadi semakin latihannya itu berkembang, nah semakin keyakinannya itu menjadi kuat, begitu. Nah, jadi bukan artinya Paceka Buddha ini tidak punya sada, begitu ya. Nah, tetapi mereka kondisinya itu unik, nah sehingga mereka itu berlatih Jalan Mulia Brosur 8 dengan usahanya sendiri, dan jadi mereka bisa mencapai tingkat kesucian arahat yang munculnya itu dengan
pencapaian Paceka Buddha begitu ya. Apakah sudah terjawab, Koryo? Boleh pertanyaan boleh dilanjut Bante. Ada pertanyaan Oke, berhubungan. yang berhubungan dengan Paceka Buddha, Ya. silakan. Jadi kalau begitu, misalkan saya melatih jalan mulia berunsur 8 dan tanpa percaya Buddha, berarti bisa dong Bante mencapai Paceka Buddha, istilahnya begitu kan? Ya, kalau zaman sekarang Anda mengetahui jalan mulia berunsur 8 itu karena Dhamma yang masih terus dibawa dan dibabarkan di zamannya Buddha Gotama. Nah, jadi Paceka Buddha ini munculnya itu di luar masa ajaran sama Sang Buddha begitu. Nah, jadi ketika Buddha yang Dhamma yang diajarkan oleh Buddha itu tidak ada di dunia ini, nah mereka bisa mengetahuinya sendiri. Mereka bisa mengetahui jalan mulia berunsur 8 dan mempraktekannya dan bisa menjadi Paceka Buddha. Nah, kalau zaman sekarang Anda mengetahui jalan mulia berunsur 8 itu dari Dhammanya sama Sang Buddha. Walaupun Anda tidak percaya. Seperti cerita yang tadi Bante jelaskan. Terima kasih Bante, sangat jelas. Oke, sadu. Oke, terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya, pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk yang belum sempat terjawab pada malam hari ini akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pelimpahan jasa. Bante, kita mohon bimbingan pelimpahan jasanya. Ya, mari kita membacakan Gatha Etawata bersama-sama dengan merenungkan jasa kebajikan yang akan kita limpahkan kepada para dewa, para buta dan semua makhluk dan juga kepada sanak keluarga yang sudah meninggal. Semoga mereka ikut berbahagia atas kebajikan yang kita lakukan dan juga dengan aspirasi semoga kebajikan yang kita lakukan ini dapat menghancurkan kotoran batin kita. Semoga kebajikan ini juga mengkondisikan kita untuk mencapai nibbana. Mari kita membacakan bersama-sama. Etawata ca ammehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabe buta numodantu sabe satta numodantu saba sampati sidia idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo idame punyang asawa kaya wahang hotu idame punyang nibbana sapacayo hotu mama punya bagang sabah satanang bajemi te sabe me samang punya bagang labantu. Sadu. Anumodami Bante, terima kasih atas bimbingan dan juga penjelasannya hari ini. Kemudian Bante apabila ingin beristirahat, Bante dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom meeting duluan Bante. Terima kasih Bante. Sekian. Oke, demikianlah acara Q&A pada malam hari ini. Semoga kita semua semakin memahami Dhamma dan semoga ajaran Buddha bertahan lama. Sadu. Terima kasih kepada para sahabat Dhamma yang telah hadir pada Zoom malam hari ini. Apabila para sahabat Dhamma ingin mengajukan pertanyaan, sahabat Dhamma bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor WA Yayasan yaitu 0852 7711 1266 atau mengirimkan pertanyaan ke Instagram PATVDH Sidikalang. Untuk pertanyaan yang belum terjawab akan dilanjutkan ke pertemuan berikutnya. Selain itu, kami ingin menginformasikan bahwa acara Q&A ini diadakan setiap hari Selasa pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat secara online melalui aplikasi Zoom. Sahabat Dhamma bisa menggunakan link Zoom meeting dengan meeting ID dan password yang sama untuk setiap pertemuan. Sahabat Dhamma, sampai jumpa di pertemuan berikutnya pada waktu yang sama yaitu 19.30 waktu Indonesia Barat secara online. Suki Hontu dan selamat malam. Semoga Anda semua berbahagia.